sesuai dengan generasinya, dituntut sebagai generasi yang sesuai dengan generasinya. Oleh sebab itu, panitia membuat judul ada era 5.0, era yaitu zaman di mana zaman ini ternyata mengalami pergeseran paradigma. Yang sebelumnya adalah era 4.0, 4.0. Kalau 4.0 itu berarti era revolusi industri, dan kemudian sejak 2019 muncullah istilahnya 5.0, 5.0, di mana teknologi dunia industri lebih berorientasi kepada manusia atau human centered, sehingga bagaimanapun juga yang namanya industri, teknologi, semuanya harus berbasiskan kepada masa depan kesejahteraan, dan itu artinya dan manusia adalah prioritas. Oleh sebab itu saya berharap dan berpikir kalau memang itu menjadi target dari 5.0, ketika yayasan ini berkeinginan menjadikan perguruan tinggi ini menyatu merger, maka target itu semua insya Allah bisa tercapai, karena di sana akan ada penyatuan beberapa program studi dalam satu rumah besar universitas, dan di situ akan ada yang namanya integrasi keilmuan. Harapannya proyek-proyek keagamaan yang ada 6+1 magister itu bisa terintegrasi, terkoneksi dengan program studi umum, baik itu yang ilmu sosial maupun yang saintifik. Oleh sebab itu ini sejalan dengan apa yang diharapkan yang dilakukan oleh para sarjana muslim kita di Indonesia, khususnya bagaimana mengintegrasikan keilmuan, dan ini selalu dibahas dan dibahas oleh di beberapa perguruan tinggi semisal UIN. Itulah muncul apa yang namanya semisal di Yogyakarta itu jaring laba-laba, kemudian ada yang namanya pohon ilmu ya Pak ya, kemudian ada Twin Tower, bagaimana menggabungkan semua dua keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum lah istilahnya, itu bisa dikolaborasi. Nah, disinilah universitas memiliki tantangan berikutnya. Bagaimana prodi-prodi keilmuan yang ada di prodi keagamaan ini bisa berintegrasi, bisa dikoneksikan dengan program studi yang ada di fakultas yang lainnya. Itu tantangan besar, dan mudah-mudahan dengan hal di bawah komando nahkoda Pak Rektor, Pak Prof ini, dan didampingi oleh para anak muda ini bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya mungkin Mbak ya, tuntutan menjadikan generasi yang bisa survive di masa yang saat ini itu menjadi mau tidak mau harus dilakukan. Berdasarkan hasil riset dan penelitian itu peta demografis kita, ini hasil sensus tahun 2022, ada berdasarkan spesifikasi Gen Z, kalau Bapak Ibu biasa mendengar itu, ada di angka 27,94%. Itu adalah generasi-generasi yang lahir di tahun 2007, kurang lebih 2005, 2007 sampai 2014. Dan itu saya pikir yang itulah mereka ada para wisudawan yang ada pada hari ini. Angkanya cukup besar dibanding generasi milenial yang berjumlah 25,87%, dan itu disebut dengan generasi Y. Generasi Y itu yang adalah kita kami yang umurnya di angka ya 30, 40, itu adalah generasi Y. Nah, berdasarkan hasil riset itu, maka Gen Z memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda. Perbedaan itu terletak kepada beberapa hal, bahwa Gen Z ini memiliki harapan, preferensi, dan perspektif kerja yang berbeda, serta ingin menantang bagi organisasi. Karakter Gen Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Ya, satu hal yang mampu menonjol adalah bahwa Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai segi kehidupan. Nah, ini berkaitan dengan
bagaimana kita di era 5.0 ini berhadapan dengan yang namanya era digitalisasi, di mana semua bersifat teknologi, dan itu benar-benar bisa kita rasakan. Kita hanya dengan berbekal satu handphone ini kita bisa melakukan apapun. Dan ternyata Gen Z ini lebih mudah beradaptasi dengan handphone smartphone ini dibanding generasi-generasi sebelumnya. Yang istilahnya Pak Ketek ya, yang istilahnya Ketek, ternyata generasi kedua ini lebih mudah. Oleh sebab itu, tantangan adik-adik wisudawan pada hari ini, selain sebagai Gen Z itu sendiri, dia akan menghadapi generasi berikutnya, yaitu generasi apa? Alpha, yaitu generasi yang lebih energi kreatif dan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan teknologi ini sebagai bagian dari kebutuhan kita untuk merespon menghasilkan inovasi yang dapat direspon dengan baik oleh masyarakat. Nah, selanjutnya mohon izin, pada posisi ini maka pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Mohon maaf, dengan kondisi yang in the era 4.0, maka pendidikan ini menjadi sangat penting karena ini berkaitan dengan apa yang dikatakan tadi adalah terkait dengan karakter. Kita sudah terbiasa mungkin dengan yang namanya AI, Artificial Intelligence, ada robotik, ada terbiasa dengan Internet of Things. Itu adalah teknologi yang memudahkan gaya hidup kita. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah ke sebuah hotel, di situ ada yang namanya kloset pintar. Kloset pintar ini adalah sebuah kloset yang dirancang untuk era saat ini, di mana dia bisa memodifikasi kebutuhan kita. Jadi kita kalau mau membilas tinggal punya menyesuaikan, apakah bilasan itu harus keras, pelan, soft dan sebagainya, atau mau bilasnya mau maju mundur, itu tinggal disesuaikan. Inilah robot yang itu bisa kita temukan di beberapa tempat. Artinya kita ini dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Oleh sebab itu, maka bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan dengan tantangan ini? Nah, ada 4 hal yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menjadikan diri kita sebagai sarjana atau wisudawan yang unggul. 4 hal itu, pertama adalah leadership, bahwa kita ini memiliki kemampuan leadership yang bagus. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya, ketika pun akhir-akhir para wisudawan ini sudah lulus dan belum memiliki tim yang di sebuah organisasi, pada prinsipnya kalian adalah ra'in untuk diri kalian sendiri. Jadi memimpin diri kita seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Bagaimana memimpin kita menjadi seorang insan atau pribadi yang seutuhnya. Yang kedua itu adalah listening skill. Itu adalah kemampuan bahasa. Nah, karena kita ini adalah di perguruan tinggi keagamaan, selain bahasa Inggris adalah bahasa Arab. Kemudian IT serta literasi. Nah, IT inilah yang dimaksud oleh para panitia yang namanya prinsip. Bagaimana kita caranya bisa memiliki kemampuan merespon dunia maya era teknologi yang sudah seperti ini. Yang keempat adalah writing skill, yaitu kemampuan kita menulis berkarya. Dan ini yang paling penting dan harus dimiliki. Nah, sebenarnya untuk mengukur 4 kompetensi ini, untuk mengukur 4 kompetensi dari para wisudawan pada hari ini, sebenarnya bisa dilihat dari SKPL. Hanya saja saya tidak tahu apakah selain ijazah yang sudah ditebus dan dibayar lunas, pada hari ini ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di mana SKPI ini juga akan menjabarkan kompetensi masing-masing para wisudawan pada hari ini, sekaligus menjelaskan apa prestasi yang sudah dicapai, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak
ingin di hotel itu bisa masuk Pak, karena SKPI-nya ada kemampuan leadership. Di situ SKPI-nya ada kemampuan bahasa Inggrisnya yang cukup bagus. Nah, oleh sebab itu ini sekaligus mumpung ada Pak perwakilan dari Kopertaris, kami berharap SKPI di seluruh perguruan tinggi keagamaan swasta ini benar-benar bisa diterapkan dengan baik Pak bidang kemahasiswaan ya SKPI, karena ini untuk memastikan yang Bapak jelaskan. Jadi surat keterangan pendamping ijazah, karena setiap kami melakukan asesmen ternyata tidak semuanya perguruan tinggi baik yang ada di bawah Kementerian Agama menyiapkan SKPI itu. Padahal ini sudah menjadi amanat Menteri Agama, karena sebelumnya sudah ada Kemendikbud, kemudian di Menteri Agama ada Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020 tentang ijazah, sertifikat profesi dan pendamping itu, sehingga harus memiliki SKPI untuk tantangan di masyarakat. Jadi pada prinsipnya dengan indikator itu kompetensi kemudian dijabarkan dengan SKPI, maka indikator keberhasilan wisudawan wisudawati sudah bisa diukur. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang paling, karena ini sudah terlalu siang, yang paling penting adalah saya singkat saja bahwa yang terpenting dari semua hal itu, seperti yang saya sampaikan berkali-kali, adalah terkait dengan tadi beliau mengatakan ada etika, kemudian ada akhlak, dan itu yang namanya karakter. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan, if you lose your money, you will lose nothing. If you lose your health, you will lose anything. If you lose your character, you will lose everything. Artinya, jika Anda kehilangan uang Anda kehilangan uang, maka Anda tidak akan kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan kesehatan, Anda akan kehilangan sesuatu. Tetapi jika Anda kehilangan karakter maka Anda akan kehilangan segalanya. Inilah mengapa ketika Bapak Ibu melihat di pemerintahan, ketika ada seseorang yang memiliki gelar S1, S2, S3, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak benar, jadi lost karakternya, maka nama baiknya menjadi hancur. Dengan pangkat setinggi apapun, ketika dia melakukan kesalahan besar, maka karakternya akan hancur. Oleh sebab itu, para wisudawan wisudawati mohon apa yang sudah disampaikan dari tadi menjadi patokan dalam hati, camkan sepenuhnya, agar supaya ke depan ini menjadi lebih baik. Jadi kalau tadi ada survei mengatakan tentang penelitian survei tentang lowongan kerja, dan itu memang ada terjadi bahwa ada sebuah perusahaan di Eropa itu sedang membuka lowongan, dan lowongan itu dihadapkan kepada dua orang yang satunya itu kumlot, yang satunya tidak kumlot tetapi memiliki aktif yang sangat bagus. Dan ternyata perusahaan gas ini itu memiliki aktivitas, memiliki karakter yang bagus, karena itu akan menjamin masa depan perusahaannya. Oleh sebab itu, mulai saat ini jangan pernah ada celah pada diri Anda semua, jangan pernah ada cacat pada diri Anda semua, karena itu akan berdampak panjang kepada masa depan. Anda kalau baca TikTok, Anda kalau baca di medsos, akan Anda temukan bagaimana cerita orang yang pintar naik bus kemana-mana, ternyata dia tidak bayar di Eropa. Ketika dia sudah lulus, dia coba daftar, ternyata tidak berhasil karena ya karakter dia dianggap mencuri beberapa sen setiap naik bus semua. Terlepas itu benar atau salah, itu masih akal. Oleh sebab itu mohon catatan baik-baik apa yang disampaikan oleh para senior kita. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama video testimoni alumni. Selamat menyaksikan.
di Sekolah Tinggi Agama Islam Gelombang Haji Mutakin membentuk pribadi-pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati Saksi, anak Elektronika di STM Mutakin Purwakarta yang lulus tahun 2014. Saat ini saya adalah seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bangga menjadi alumni SKM Mutakin karena melalui SKM Mutakin saya belajar dengan keterampilan dan dapat menunjukkan perkembangan karir saya saat ini. Sukses dan lanjut usaha SKM Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman MPD, alumni Pasca Sarjana SKI Dr. Kajian Mutakin Purwakarta, mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan wisudawati sarjana yang ke-30 dan wisuda pasca sarjana yang ke-6. Semoga ini merupakan bagian awal dari kesuksesanmu untuk mencapai semua cita-cita dan mimpi-mimpimu. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan selama di bangku kuliah bisa memberikan manfaat bagi sekitarmu, dan juga dengan lupa setiap usaha yang kita ikhtiarkan, mudah-mudahan itu akan mengantarkan pada cita-cita setiap tujuan yang mulia. Sekali lagi selamat dan sukses, selalu bahagia dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asma'inuddin, Prodi Ekonomi Syariah yang lulus pada tahun 2018. Saat ini saya seorang Vice Professor di Department of Indonesia. Saya bangga menjadi alumni SDI Mutakin yang mampu bersaing di dunia kerja maupun berwirausaha. Dengan biaya kuliah yang relatif kurang dan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, sangat cocok untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan dan pendidikan S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Alma Berdiana, alumni STI Dr. Kajian Mutakin Purwakarta tahun 2023, Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para dosen, khususnya dosen-dosen di KPI yang telah mengajarkan saya, yang telah memberikan saya ilmu wawasan yang sangat luas sehingga membuat saya terbuka mindsetnya, menjadi open-minded dalam berbagai hal, khususnya dalam keilmuan manajemen, branding, komunikasi, dan juga perencanaan bisnis. Ilmu yang saya peroleh dari KPI ini menjadi landasan yang kuat untuk saya mendirikan perusahaan, yaitu pada semester 2 saya mendirikan Brio Donat, yaitu perusahaan di bidang pangan berupa donat yang kreatif. Lalu di semester 5 saya mendirikan perusahaan atau lembaga khusus bahasa Inggris yang alhamdulillah berjalan hingga saat ini dan telah memiliki 200 lebih siswa yang saya dirikan saat saya semester 5. Alhamdulillah dalam proses perjalanan saya menjalankan usaha, saya dipercaya untuk menjadi narasumber di berbagai acara dan diberitakan oleh berbagai sumber. Lalu di tahun yang sama, di tahun 2023, yaitu tepatnya pada kelulusan saya juga diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa full atau beasiswa penuh dari program beasiswa yang Indonesia Bangkit LPDP Kementerian Agama. Dan di tahun yang sama, alhamdulillah saya diberi kesempatan juga untuk langsung diterima di salah satu universitas ternama, yaitu Universitas Pajajaran, dengan keilmuan yang sama, yakni komunikasi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Selamat berwisuda untuk para sarjana dan pasca sarjana. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan ini dapat bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan untuk karir kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Udi Safar, lulus dari program studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KNZ Mutakin Purwakarta pada tahun 2021. Alhamdulillah, dan hingga ini kami melanjutkan
studi dan melanjutkan program magister ilmu hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. Saat ini kami mendapatkan amanah sebagai Direktur NPH Hidayatullah Jawa Barat dan tim advokat kantor hukum DRDR. Sangat bagus sekali dan rekomendasi sekali bagi kawan-kawan yang ingin menjadi advokat, yang ingin menjadi pengacara, yang ingin menjadi hakim, yang ingin menjadi jaksa dan lain sebagainya, atau praktis di bidang hukum. Sangat rekomendasi sekali, sangat bagus sekali untuk mengambil kuliah di STAI Dr. KID Bupati Purwakarta, karena STAI Dr. KID Bupati Purwakarta ini bukan hanya bisa bersaing di dalam internal kabupaten, tapi STAI bisa bersaing terhadap kampus-kampus universitas yang ada di Jawa Barat, di Indonesia maupun go internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Mahendra. Saya alumni STAI Dr. KID Bupati Purwakarta tahun 2010. Setelah lulus kuliah dan wisuda pada tahun 2010, saya bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Manggis. Kemudian pada tahun 2014 saya pindah bekerja di Jakarta Timur di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Jakarta Timur. Dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saya bekerja sebagai tenaga harian lepas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Dan pada tahun 2019 saya mengikuti pemilihan legislatif dari Partai Golkar. Namun pada saat itu saya tidak lolos masuk ke parlemen. Kemudian pada tahun 2020 saya mengikuti seleksi pendamping program Keluarga Harapan yang diadakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan kemudian dari tahun 2020 saya menjadi pendamping PKH sampai dengan tahun 2023. Dan pada akhir tahun 2023 saya ikut kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun kali ini saya mencalonkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan alhamdulillah berkat ridho dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2004 sampai 2029. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara wisuda. Semoga oleh orang-orang sekalian selama kuliah di Indonesia menjadi bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, juga bermanfaat bagi semua bidang kehidupan baik pendidikan, sosial, politik dan pemerintahan. Sukses untuk kita semua. Saya bangga menjadi alumni STAI Dr. Bupati. Ayo kuliah di Universitas Islam Dr. KID Bupati Purwakarta. Di rumah melayani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Fatwa, biasa dipanggil Hani. Saya alumni STAI Dr. KID Bupati, prodi PAU lulusan tahun 2020. Dan saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu lembaga TK di Purwakarta, tepatnya Rektorat DKI Sani. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua, dan Allah atas keberkahannya, sukacita yang dirasakan hari ini tentu sangat bermakna dan insya Allah akan tersirat sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renawan, alumni STAI Dr. Bupati Purwakarta, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2020. Melalui program studi pendidikan bahasa Arab
menjadi narasumber pada kegiatan kampus visit di Universitas ternama di Malaysia. Dan itu adalah bekal terbaik yang diberikan oleh kampus kepada saya untuk melanjutkan cita-cita dan karir saya. Dan saya merasa bangga telah menjadi bagian daripada keluarga besar SKI Dr. Haji Muhtakim Purwakarta. Dan saya ucapkan selamat atas diwisudanya teman-teman sarjana dan pasca sarjana SKI Dr. Haji Muhtakim Purwakarta tahun ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang didapatkan bisa menjadi secercah cahaya kemajuan untuk agama dan bangsa. Sekian dari saya, lebih baik mengundurkan diri daripada mengutuk kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Maulaya Cihati Waramojo Purwakarta, saya merupakan salah satu alumni dari pendidikan asal SDI Dr. Haji Muhtakim Purwakarta tahun 2022. Alhamdulillah, dengan saya menyambut pendidikan di SDI Dr. Haji Muhtakim, sekarang saya dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh dosen-dosen ataupun pengajar-pengajar yang ada di Dr. Haji Muhtakim Purwakarta. Alhamdulillah, hari ini saya sebagai pengajar kepada sekolah MTTA Arti Dunia Cibulus dan juga sebagai pengajar bahasa Arab di tingkat MI, MTS dan juga MA. Semoga SDI Dr. Haji Muhtakim lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan menghasilkan alumni-alumni yang berguna bagi usaha bangsa dan agama. Ayo kuliah di SDI Dr. Haji Muhtakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bersyukur menjadi bagian dari Institut Pramuka SDI Dr. Haji Muhtakim Purwakarta. Lembaga ini tidak hanya tempat menimba ilmu, tapi menjadi fondasi yang tepat bagi saya dalam perjalanan akademik dan profesional saya. Saya menyelesaikan studi S1 dan S2 di kampus SDI Dr. Haji Muhtakim Purwakarta. Proses pembelajaran yang saya alami di SDI Dr. Haji Muhtakim membentuk kepedulian saya dan tentunya membentuk pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan Islam dan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di Dinas Pendidikan di SMPN Ekonomi Kepolisian Pelajaran Purwakarta, sebuah sekolah yang berfokus pada pendidikan lingkungan dan tentunya nilai-nilai keislaman. Selain itu juga saya menjabat sebagai Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Purwakarta. Selain itu juga saya menjabat tim IT di Jurnal Satya MGMP Provinsi Kabupaten. Juga menjabat sebagai sekretaris tim pengembang sekolah di pendidikan Kabupaten Purwakarta. Semua pencapaian yang saya raih ini tidak lepas dari dukungan serta pendidikan yang saya alami di SDI Purwakarta. Saya percaya bahwa melalui pembelajaran yang berkualitas dan berbasis nilai Islam, kita akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan membangun generasi yang lebih baik masyarakat. Semoga SDI Dr. Haji Muhtakim terus bisa menjadi wadah dan memberikan alumni-alumni yang berkualitas dan bersinergi